Kalau orang bilang bahwa mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran, saya sepertinya kurang setuju. Kenapa kurang setuju? Karena Al-Quran itu bukan mukjizat. Al-Quran itu kitab. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum, Bishim Hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya, Evangelis Avraham Effendi Usman. Pada kali ini kita akan membahas mengenai senjata antek-antek Zakir Naik. Zakir Naik bersama antek-anteknya, saudaraku, bersama para muridnya, pendukungnya, orang di sekitarnya, dan orang yang mensupport dia, itu punya senjata ampuh untuk menyerang iman kekristenan, menyerang iman orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dia mengambil ayat Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, senjata Zakir Naik bersama teman-temannya, bersama para muridnya, ayat itu mereka pelintirkan. Mereka berkata, memang benar apa yang disampaikan oleh Yesus. Nah, Yesus itu hanya jalan. Tujuannya bukan Yesusnya, tapi kepada Bapaknya. Ini adalah pemikiran orang di luar kekristenan. Orang-orang yang tidak pernah memahami Alkitab. Mereka baca Alkitab hanya untuk dijadikan senjata. Lalu senjata itu untuk menyerang iman kekristenan, menyerang anak-anak Tuhan. Nah, Zakir Naik dan teman-temannya berkata bahwa semua nabi dan rasul memang untuk mengajarkan para kaumnya, mengajarkan para pengikutnya, mengajarkan umatnya supaya mereka bisa masuk surga. Artinya, saudaraku, semua nabi dan rasul itu mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang untuk melakukan kebaikan dan melarang orang untuk tidak melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Mengajak melakukan perintah Tuhan dan mengajak untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Tuhan. Inilah yang dinamakan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka Zakir Naik bersama antek-anteknya selalu berkata, semua nabi memang mengajarkan syariat, mengajarkan tentang iman, mengajarkan tentang agama. Tetapi nabi itu bukan Tuhan. Nabi itu hanya sebagai penyampaian pesan Tuhan kepada umatnya. Jangan dijadikan nabi sebagai Tuhan. Inilah yang sering kita dengar daripada Zakir Naik dan murid-muridnya. Selalu berkata seperti itu. Semua nabi membawa syariat, mengajak orang untuk masuk surga. Tapi satu hal yang dilupakan oleh Zakir Naik dan teman-temannya. Tidak pernah ada nabi yang berani berkata seperti Yeshua HaMasyiah katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui aku. Kalau kamu ingin bertemu dengan Tuhan face to face, itu bertemu dengan Tuhan harus melalui aku. Nah, hanya Yeshua HaMasyiah yang berani berkata seperti itu. Nabi-nabi yang lain tidak ada berani yang berkata seperti Yeshua katakan. Boleh saudara melihat kitab suci saudara, atau boleh saudara membaca catatan-catatan Zakir Naik. Tidak pernah Anda jumpai di catatannya Zakir Naik Nabi Muhammad berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak pernah Anda jumpai di catatannya Zakir Naik di mana Musa berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nabi Zakaria berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Di mana Nabi Idris berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada. Tidak ada nabi yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya Yeshua HaMasyiah satu-satunya pribadi yang berani berkata seperti itu. Ini kenapa? Karena dia itu adalah roh Tuhan itu sendiri. Kalau di dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran, Isa fa'innahu ruhullah wa kalimatuhu. Isa ini sesungguhnya rohnya Allah dan kalimatnya Allah. Apa yang dimaksud dengan roh Allah di situ? Kenapa Isa Al-Masih ini dikatakan rohnya Allah dan kalimatnya Allah? Nah, apa maksud kalimat Allah dan apa maksud roh Allah? Silakan saudara cerna dan saudara tanyakan kepada Zakir Naik. Saya setuju
Semua nabi itu mengajak umatnya supaya melakukan hal-hal yang baik, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sudah ditetapkan di dalam satu syariat. Saya setuju. Tetapi saudara boleh melihat tidak ada nabi dan rasul yang berani berkata seperti Injil Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau bahasa saya Bapak Ibu, tidak ada manusia yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Yesus. Makanya nabi dan rasul yang lain tidak berani berkata. Kenapa? Karena manusia biasa sama seperti kita. Kalau Yesus bahasa itu beda. Dia adalah kalamnya Tuhan dan rohnya Tuhan yang menjelma menjadi manusia sempurna. Mengambil rupa saudara dan rupa saya. Mengambil rupa kita semuanya. Kenapa? Karena tujuan Yesus HaMasiah datang ke dunia ini untuk memisahkan kita dari dosa dan untuk membawa kita kepada keselamatan. Maka dia harus ambil wujud manusia. Tidak boleh ambil wujud lain karena karyanya karya keselamatan untuk menyelamatkan manusia, bukan menyelamatkan binatang. Kalau untuk menyelamatkan binatang tidak mungkin dia Yesus HaMasiah wujud manusia, pasti wujud binatang. Karena karya keselamatan dikhususkan untuk manusia, makanya wujudnya wujud manusia. Tetapi rohnya, roh ilahi, roh Tuhan itu sendiri Bapak Ibu. Makanya dia bisa melakukan perkara-perkara yang besar yang tidak bisa dilakukan oleh nabi manapun. Nah, Nabi Muhammad, kalau saudara melihat tidak ada dalam Al-Quran itu dikatakan Nabi Muhammad pernah melakukan mukjizat. Nggak ada. Kalau orang bilang bahwa mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran, saya sepertinya kurang setuju. Kenapa kurang setuju? Karena Al-Quran itu bukan mukjizat. Al-Quran itu kitab. Ya, Al-Quran itu kitab dan Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataannya Allah, firman Allah yang diimani oleh saudara kita umat Islam. Nah, kalau Al-Quran itu dijadikan mukjizat, berarti Isa Al-Masih mukjizatnya itu Injil. Musa mukjizatnya itu kitab Taurat. Nah, begitu juga nabi-nabi yang lain. Mukjizatnya itu kitab Zabur. Jadi kitab itu bukan mukjizat. Nah, kitab itu adalah firman-Nya Tuhan, bukan mukjizat. Maka saudara tidak akan pernah saudara temukan di dalam Al-Quran ada tulisan mengenai mukjizatnya Nabi Muhammad tentang membelah bulan, mukjizatnya Nabi Muhammad tentang segala macam yang kita dengar selama ini. Tidak pernah kita temukan dalam Al-Quran. Lalu saudara kita mengatakan bahwa Al-Quran ini mukjizatnya Nabi Muhammad yang paling besar. Saudaraku, para subscriber pencinta channelnya Kabar Baik Habakkuk, saya selalu berdoa kepada saudara agar dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka, musibah maupun dari hal yang tidak kita inginkan. Sakit penyakit, lebih-lebih lagi virus yang lain melanda bangsa dan negara kita. Saya juga selalu mengharapkan dan mengajak saudara semuanya untuk tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar, yaitu firman Tuhan Alkitab. Karena fokus kita hanya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang hidup, Yesus HaMasiah. Tidak ada cara lain. Saya ulang-ulang karena hal ini juga yang diulang-ulang oleh Zakir Naik dan antek-anteknya. Zakir Naik CS, murid Zakir Naik. Di Indonesia ini banyak sekali murid Zakir Naik Bapak Ibu. Menanyakan hal yang sama. Nabi dan Rasul yang lain juga mengajarkan orang supaya bisa masuk surga. Tetapi satu hal yang dilupakan oleh mereka, tidak pernah Nabi dan Rasul berani berkata seperti Yesus HaMasiah katakan. Tidak ada. Anda jumpai hanya ada di dalam Alkitab. Di luar Alkitab tidak ada, saudara. Makanya sebelum waktunya tiba, dia datang yang kedua kali. Kesempatan itu masih besar. Kesempatan itu masih ada Bapak Ibu. Kesempatan ada di depan saudara. Beriman kepada dia. Karena hanya dia yang bisa membawa saudara ke surga. Tidak ada orang lain. Tidak ada pribadi lain. Tidak ada cara lain. Hanya dia yang bisa membawa saudara ke surga. Hanya dia yang bisa membawa saudara ke surga. Ayo.
saya dan teman-teman yang lain percaya kepada Adonai Yesus HaMashiach, karena kami menyadari bahwa kita tidak akan bisa masuk surga kalau tidak melalui Dia. Dialah firman yang hidup. Fa'arsalna ruhuna, maka kami mengutus roh kami dan Dia menjelma menjadi manusia yang sempurna. Siapa manusia yang sempurna? Tidak ada. Hanya Yesus HaMashiach manusia yang sempurna. Nabi dan Rasul yang lain tidak sempurna, punya kesalahan, punya dosa. Yesus HaMashiach tidak ada kesalahan, tidak ada dosa. Makanya Dialah yang layak mendapat pujian. Dialah yang layak mendapatkan hormat. Dialah yang layak membawa kita ke surga. Karena tidak kita dapatkan dosa dan kesalahan pada diri Yesus HaMashiach. Berbeda dengan nabi yang lain, banyak kesalahan, banyak dosa yang dilakukan oleh nabi dan rasul yang lain. Yesus tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa. Kita ulang-ulang agar banyak orang memahami dan mengerti bahwa jalan satu-satunya ke surga itu Yesus HaMashiach. Terima kasih. Shalom alaikum bishim HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus HaMashiach. Urwah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Yes.